Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, bagian subjudul ke B tentang pelestarian dan pemajuan budaya nasional. Untuk kelas 8 semester 2 jenjang SMP ataupun jenjang MTS, materi ini materi bab kelima, yaitu tentang jati diri bangsa dan budaya nasional. Adapun untuk materi bab kelima di bagian subjudul ke A, ini sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Nah, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Tama Edukasi, bantu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, serta share. Peta konsep. Peta konsep di bab kelima ini ada 4, yaitu yang pertama budaya nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa. Yang kedua yaitu pelestarian dan pemajuan budaya nasional. Yang ketiga yaitu budaya nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Yang keempat yaitu kebudayaan nasional dan tantangan di era globalisasi. Adapun materi yang akan kita pelajari dalam pertemuan video kali ini yaitu bagian kedua tentang pelestarian dan pemajuan budaya nasional. Langsung saja kita bahas bab kelima yaitu jati diri bangsa dan budaya nasional. B. Pelestarian dan pemajuan budaya nasional. Apakah kalian memiliki barang yang bagi kalian itu sangat berharga? Bisa jadi karena ada pengalaman bermakna terkait barang tersebut atau karena pemberian dari orang yang kalian cintai. Kalian menyimpan barang itu dengan baik, jangan sampai rusak atau hilang, karena jika sampai rusak apalagi hilang, maka hilang pula pengalaman berkesan dan maknanya. Misalnya, seorang anak perempuan yang diberikan hadiah kalung indah oleh ibunya, pastilah ia akan menjaganya dengan baik. Bukan hanya karena kalung benda berharga, namun makna yang terkandung dalam pemberian itu jauh lebih berharga. Inilah yang membuat dia terus menjaganya. Demikian pula dengan warisan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan kristalisasi dari kebudayaan-kebudayaan lokal. Kebudayaan lokal itu merupakan warisan kearifan nenek moyang kita. Banyak nilai luhur yang terkandung dalam kebudayaan lokal. Karenanya, sudah semestinya kita itu harus menjaga dan melestarikannya agar tidak punah, bahkan memajukannya agar terus berkembang. Bila kita lakukan survei terhadap generasi muda bangsa ini terkait pengenalan mereka terhadap budaya lokal asal daerahnya, barangkali banyak yang tidak bisa menjawab dengan baik. Jika mengenal saja, tidak bagaimana bisa melestarikan dan memajukan. Agar muncul rasa tanggung jawab untuk melestarikan dan memajukan budaya nasional, tentulah harus terlebih dahulu mengenalinya secara utuh. Ini ada berupa gambar tentang seni pertunjukan gambang, semarangan gencar dipentaskan untuk menjaganya agar tidak punah. Saat ini banyak budaya nasional yang terancam punah karena kehilangan generasi yang mau melestarikannya. Sebagai contoh, seni pertunjukan gambang Semarang sebagai identitas budaya Semarang yang mencakup seni musik, vokal, tari, dan lawak. Seni pertunjukan ini gencar disosialisasikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan oleh pemerintah daerah Semarang untuk menjaga kelestariannya. Sementara, tembang dolan yang merupakan satu di antara budaya Semarangan boleh dikatakan telah punah. Fenomena semakin pudarnya budaya kesenian lokal tidak hanya terjadi di Semarang, tetapi di berbagai daerah di Indonesia.
Generasi muda masa kini lebih memilih dan menyukai kesenian musik modern seperti drum band, gitar, biola, dan lainnya. Bahkan di sekolah-sekolah perkotaan banyak didapati kegiatan ekstrakurikuler drum band. Sementara kegiatan ekstrakurikuler kesenian musik atau tari tradisional jarang ada dan kalaupun ada sepi peminatnya. Melestarikan dan memajukan kebudayaan nasional sejatinya amanah konstitusi negeri ini pada pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menyebutkan ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Sebagai penerjemahan dari amanat Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tersebut, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dengan adanya undang-undang ini, maka upaya yang mesti dilakukan oleh bangsa Indonesia bukan sekedar pelestarian budaya, melainkan pelestarian dan pemajuan budaya. Jika pelestarian lebih bermakna, merawat dan mempertahankan pemajuan bermakna melakukan upaya-upaya agar budaya nasional terus berkembang, sehingga keragaman budaya yang kita memiliki itu berdampak pada meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia, memandu pembentukan karakter bangsa, serta mempengaruhi perkembangan peradaban dunia. Ini ada gambar tentang sejumlah anak belajar angklung sebagai bentuk melestarikan budaya nasional. Pokok-pokok pikiran, pelestarian, dan pemajuan kebudayaan nasional itu sekurang-kurangnya tertuang dalam pasal 1, pasal 4, dan juga pasal 5. Pasal 1 itu menyebutkan tentang pengertian kebudayaan, kebudayaan nasional, dan pemajuan kebudayaan. Ayat 1 yaitu kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Ayat 2 itu kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Ayat 3 yaitu pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Sementara pada pasal 4 menyebutkan tentang tujuan pemajuan kebudayaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Yang kedua, memperkaya keberagaman budaya. Yang ketiga, memperteguh jati diri bangsa. Yang keempat, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keenam, meningkatkan citra bangsa. Yang ketujuh, mewujudkan masyarakat madan. Yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kesembilan, melestarikan warisan budaya bangsa. Yang terakhir ke-10 yaitu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Selanjutnya, pasal 5 menyebutkan objek pemajuan kebudayaan itu meliputi
Pertama, tradisi lisan. Kedua, manuskrip. Ketiga, adat istiadat. Keempat, ritus. Ritus ini adalah upacara keagamaan. Yang kelima yaitu pengetahuan tradisional. Yang keenam, teknologi tradisional. Yang ketujuh, seni. Yang kedelapan, bahasa. Yang kesembilan, permainan rakyat. Kesepuluh yaitu olahraga tradisional. Undang-undang ini lahir sebagai pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina objek-objek pemajuan kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, tentu saja tidaklah bijak bila kita menyerahkan sepenuhnya upaya pelestarian dan pemajuan budaya nasional kepada pemerintah. Sebagai warga negara yang mewarisi ragam budaya nasional tersebut, maka kita sebagai masyarakat juga dituntut berperan serta beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam melestarikan dan memajukan budaya nasional adalah sebagai berikut. Pertama, pembelajaran dan penerapan budaya nasional. Mempelajari ragam budaya nasional merupakan langkah awal untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya nasional. Karena itu, kalian bisa mulai dengan mempelajari budaya lokal daerah kalian masing-masing. Budaya nasional terbentuk dari serangkaian budaya lokal yang tersebar di Nusantara. Cobalah kalian amati, kenali, dan praktikan budaya lokal daerah kalian. Kalian pelajari, hayati, dan terapkan nilai-nilai luhur di balik budaya lokal tersebut. Misalnya, budaya leit dalam masyarakat Sunda. Leit artinya lumbung padi. Leit merupakan budaya dalam masyarakat Sunda. Pada masa dahulu, setelah panen padi, maka setiap warga itu memiliki sawah, menyetorkan sebagai padi hasil panennya, dan dikumpulkan di leit secara sukarela. Saat musim paceklik tiba, maka padi yang tersimpan di leit akan dibagikan kepada warga desa, sehingga tidak ada warga desa yang kelaparan. Keberadaan leit itu menjamin kebutuhan pangan warga. Dalam budaya leit, terdapat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, diantaranya kesetiakawanan sosial, solidaritas, dan kebersamaan. Karena itu, sebagai bentuk melestarikan budaya nasional, buatlah kelompok dan lakukan aktivitas berikut ini bersama kelompok kalian. 1. Temukan 3 budaya lokal daerah kalian masing-masing. 2. Temukan juga budaya lokal dari luar daerah kalian. 3. Tuangkan dalam bentuk esai pendek dan lengkapi dengan gambar. Yang terakhir yaitu presentasikan di depan kelas. Ini merupakan gambar, yaitu sampek merupakan alat musik tradisional suku Dayak atau masyarakat Kayaan. Ada juga gambar cungklik alat musik khas Nusa Tenggara Barat. Yang kedua yaitu sosialisasi dan promosi kebudayaan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan sosialisasi dan promosi kebudayaan nasional? Mari kita simak pembahasannya tentang sosialisasi dan promosi kebudayaan nasional. Sosialisasi dan promosi kebudayaan itu menjadi upaya penting untuk menjaga kelestarian dan kemajuan budaya nasional. Kegiatan ini bisa dilakukan dalam skala lokal, regional, maupun nasional. Pada lingkup sekolah pun sangat memungkinkan diselenggarakan semacam festival kebudayaan. Bahkan, pada lingkup kelas sekalipun, misalnya Festival Kuliner Nusantara. Kalian bisa membuat kelompok dalam kelas, kemudian setiap kelompok itu mencari dan menemukan makanan khas satu daerah.
Jika memungkinkan, kalian membuat atau membeli makanan khas daerah tersebut. Namun jika tidak memungkinkan, kalian bisa menggambarkannya secara visual dalam bentuk presentasi salin dia. Setiap kelompok itu mempresentasikan makanan khas daerah yang telah dipilihnya. Jika memungkinkan membuat atau membeli makanan tersebut, maka setiap kelompok bisa saling bertukar dan mencicipi makanan khas daerah masing-masing. Jika tidak memungkinkan, cukup dengan presentasi dan saling menanggapi antar kelompok. Pada lingkup sekolah, ada sebuah sekolah di Bogor. Itu setiap tahun rutin menyelenggarakan kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara. Kegiatan ini berskala nasional karena pesertanya sekolah-sekolah yang berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam Olimpiade ini diselenggarakan berbagai perlombaan seperti lomba OFRA, dokumenter budaya, festival kuliner Nusantara. Nah, kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara itu merupakan contoh promosi budaya nasional kepada pelajar dan masyarakat. Kalian bisa menyaksikan antusiasme pelajar dalam menampilkan ragam budaya nasional sesuai daerah masing-masing. Yang terakhir, ketiga, yaitu ada adaptasi kebudayaan lokal. Adaptasi kebudayaan lokal terhadap unsur-unsur baru bisa menjadi alternatif upaya untuk melestarikan dan memajukan budaya lokal. Adaptasi ini tanpa menghilangkan substansi makna dari kebudayaan lokal tersebut. Dengan adanya adaptasi terhadap unsur-unsur kebaruan, diharapkan generasi muda tertarik untuk mempelajari dan melestarikan budaya lokal. Adaptasi unsur kebaruan bisa berupa tambahan alat musik kontemporer, mengombinasikan gerakan tari dengan tari kontemporer, atau mungkin dari aspek lirik lagunya. Namun demikian, tentu saja adaptasi kebudayaan lokal tidak boleh dilakukan secara serampangan. Adaptasi kebudayaan lokal harus dilakukan oleh para pegiat yang ahli dan memahami betul filosofi budaya lokal tersebut, sehingga tidak mengurangi atau menghilangkan makna yang terkandung di dalamnya. Setelah itu baru disosialisasikan kepada masyarakat umum secara luas. Sebagai contoh, seni pertunjukan terbang gede asal Serang, Banten. Kesenian ini sudah ada sejak masa Sultan Ageng Tirtayasa pada abad ke-16 Masehi. Kini, seni terbang gede telah mengalami adaptasi budaya dengan seni Marawis yang berkembang cukup pesat akhir-akhir ini. Ini ada gambar merupakan gambar terbang gede asal Serang. Banten itu mengalami adaptasi dengan memasukkan seni musik Marawis. Tidak hanya itu, adaptasi juga terjadi pada alat-alat musik yang digunakan dengan masuknya senar drum, bass drum, djembe, dan sambal. Demikian penuturan wawancara lisan dengan Mister Pegiat Seni Terbang Gede, sebagaimana dikutip Rija Paujan dan Nashar dari Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekian dan terima kasih pembahasan materi kita. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu bagi kalian. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, serta share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.